Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rani, selamat pagi Bu Nibras dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai kerangka konseptual. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Retno Kiarsi, teman saya Nurul Mahmudah, dan Maya Oktavia. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, mengenai pengertian kerangka konseptual. Sering dikatakan bahwa agar dapat dijadikan legitimasi, suatu kerangka konseptual itu harus didukung oleh metodologi ilmiah. Nah, hal ini menyebabkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan pengukuran tersebut harus dihasilkan dari tujuan dan konsep-konsep yang telah didefinisikan sebelumnya. Sehingga FASB pada tahun 1978 mendefinisikan kerangka konseptual sebagai suatu sistem yang saling berkaitan. Nah, pengertiannya yaitu kerangka konseptual yaitu suatu sistem yang koheren tentang tujuan atau objektif dan konsep dasar yang saling berkaitan, yang diharapkan dapat menghasilkan standar-standar yang konsisten dan memberi pedoman tentang jenis, fungsi, dan keterbatasan akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan. Nah, kemudian dari definisi itu dapat dilihat bahwa kata-kata seperti sistem yang koheren dan konsisten menunjukkan bahwa FASB menggunakan kerangka teoritis dan non-arbiter. Sedangkan kata memberi pedoman mendukung pemakaian pendekatan normatif. Selanjutnya, mengapa kerangka konseptual diperlukan? Mungkin benar bahwa profesi akuntan sejauh ini mampu bertahan tanpa teori akuntansi yang disusun secara formal dan mungkin akan tetap melakukan hal sama di masa sekarang. Namun, ada argumen yang menyatakan bahwa munculnya berbagai masalah dalam praktik akuntansi sering disebabkan oleh tidak adanya teori umum. Nah, hal ini mungkin saja disebabkan adanya kelonggaran terhadap pemakaian prosedur akuntansi yang sesuai dengan keinginan penyusunan laporan keuangan. Kenyataan tersebut dapat dilihat dari laporan khusus yang dibuat oleh salah satu komite dari New York Stock Exchange tahun 1934, yaitu AIPCA, di mana semakin banyak alternatif praktik akuntansi akan menyebabkan perusahaan memiliki kebebasan untuk memilih metode akuntansi mereka sendiri dalam batas-batas yang sangat luas sesuai dengan referensi yang dibuat. Sebelum perdebatan mengenai kerangka konseptual muncul, baik FASB maupun AARF mengikuti cara-cara yang digunakan badan profesional sebelumnya untuk mengatasi masalah akuntansi tertentu. Namun demikian, tidak ada cara yang dapat digunakan untuk membuktikan bahwa pertimbangan nilai dari seseorang individu atau grup lebih baik daripada pertimbangan nilai yang dibuat oleh individu atau kelompok yang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kerangka konseptual belum dapat memecahkan semua masalah. Sebenarnya ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari pendekatan kerangka konseptual dalam menentukan standar akuntansi. FASB mengidentifikasi 5 manfaat yang dapat diperoleh dari kerangka konseptual. Yang pertama ada sebagai pedoman dalam menentukan standar akuntansi. Yang kedua sebagai kerangka referensi untuk memecahkan masalah akuntansi apabila standar yang sekarang ada tidak mengatur isu baru yang muncul. Selanjutnya sebagai dasar membuat pertimbangan atau judgement dalam menyajikan laporan keuangan. Dan yang terakhir, meningkatkan daya banding dengan cara mengurangi berbagai alternatif metode akuntansi yang ada. Selanjutnya yaitu perumusan kerangka konseptual. Proses perumusan kerangka konseptual pada dasarnya merupakan proses evolusi yang dihasilkan dari pekerjaan atau proyek sebelumnya. Upaya dilakukan sebelum dihasilkan kerangka konseptual dapat dilacak pada berbagai publikasi, seperti di Amerika. Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa ada komponen kerangka konseptual dari tahun 1978 sampai 1985. Dari hal tersebut tersusun 6 komponen kerangka konseptual yang diberi nama Statement of Financial Accounting Concept atau SVAC dengan nomor urut 1 sampai nomor urut 6 seperti tabel tersebut. Ada gambar rangka konseptual.
Di situ ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama atau first level mengidentifikasi tujuan pelaporan keuangan yang akan dicapai suatu perusahaan. Yang kedua ada second level mencangkup karakteristik kualitatif dari informasi yang dihasilkan dan definisi elemen laporan keuangan. Terus yang ketiga ada third level berisi pedoman operasional yang akan digunakan akuntan dalam menentukan dan menerapkan standar akuntansi, meliputi kriteria pengakuan laporan keuangan versus pelaporan keuangan dan pengukurannya. Baik, kita bahas satu persatu. Ada first level atau level pertama, menjelaskan tujuan pelaporan keuangan dan menjelaskan dimensi pelaporan keuangan yang memiliki cakupan yang berbeda dengan laporan keuangan. Nah, tujuan dari pelaporan keuangan ini terdapat dalam SVAC nomor 1. A. Pelaporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditor dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan investasi, kredit, dan yang serupa secara rasional. Yang B. Pelaporan keuangan memberikan informasi untuk membantu investor, kreditor, dan pemakai lainnya dalam menilai jumlah pengakuan dan ketidakpastian tentang penerimaan kas bersih yang berkaitan dengan perusahaan. Kemudian selanjutnya ada pelaporan keuangan memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan, klaim terhadap sumber-sumber tersebut, dan pengaruh transaksi peristiwa dan kondisi yang mengubah sumber-sumber ekonomi dan klaim terhadap sumber tertentu. Selanjutnya, yang D, pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang hasil usaha suatu perusahaan selama satu periode. Yang E, pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang bagaimana suatu perusahaan memperoleh dan membelanjakan kas, tentang peminjaman dan pembayaran kembali pinjaman, dan lain sebagainya. Terus yang F, pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang bagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik atas pemakaian sumber ekonomi yang dipercayakan kepadanya. Terus yang terakhir, pelaporan keuangan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi manajer dan direktur sesuai kepentingan pemilik. Selanjutnya ada level kedua, di mana karakteristik kualitatif dan elemen laporan keuangan. Pada level 2, kerangka konseptual terdiri dari konsep building block yang menjelaskan karakteristik kualitatif informasi keuangan dan mendefinisikan elemen laporan keuangan. Building block ini membentuk jembatan yang menghubungkan tujuan laporan keuangan dan pengakuan dan pengukuran. Yang pertama ada karakteristik kualitatif dari informasi. FASB dan SVAC nomor 2 itu menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif dimaksudkan untuk memberi kriteria dasar dalam memilih A. Alternatif metode akuntansi pelaporan keuangan dan persyaratan pengungkapan atau disclosure. Ciri-cirinya yang pertama ada relevansi dan reliabilitas berkaitan dengan timelines, predictive value, dan feedback value. Yang kedua ada comparability dan konsistensi yang merupakan kualitas sekunder. Dan yang terakhir ada penggabungan cost dan materiality merupakan kriteria untuk mengakui informasi akuntansi. Kemudian untuk elemen laporan keuangan dalam SVAC nomor 3 terdiri dari aktiva atau aset, hutang atau liabilitas, ekuitas atau ekuitas, investasi oleh pemilik, distribusi pada pemilik, laba komprehensif, pendapatan, biaya, keuntungan, dan kerugian. Selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran. Dalam SVAC nomor 5 dibedakan antara laba periodik dan laba komprehensif. Earning berbeda dengan income karena dalam earning tidak diperhitungkan penyesuaian periode sebelumnya yang tidak diakui pada periode sekarang. Seperti pengaruh kumulatif perubahan prinsip akuntansi tidak dimasukkan dalam earnings. Kemudian sedangkan comprehensive income
mengakui kedua pos yang dikeluarkan dari earning, mengakui pengaruh perubahan atas penyesuaian akuntansi periode sebelumnya yang diakui pada periode sekarang dan perubahan lainnya dalam aktiva neto perusahaan yang diakui pada periode berjalan. Misalnya, perubahan dalam nilai pasar investasi surat berharga diklasifikasikan sebagai aktiva tidak lancar dan penyesuaian penjabaran atas mata uang asing dimasukkan sebagai laba komprehensif. Kemudian dalam kaitannya dengan pengukuran SVAC nomor 5 FASB melalui discussion memorandum mengakui adanya 5 dasar pengukuran yang dapat digunakan untuk menentukan nilai aktiva dan hutang, yaitu kas historis, jumlah kas atau setaranya dikeluarkan untuk memperoleh aktiva sampai siap untuk digunakan. Yang kedua ada kos penggantian terkini, jumlah kas atau setara yang harus dibayar jika aktiva yang sejenis sama diperoleh pada saat sekarang. Kemudian nilai pasar terkini, jumlah kas atau setara yang kas diperoleh dengan menjual aktiva kegiatan penjualan normal. Yang keempat ada nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu jumlah kas atau setaranya yang diperoleh jika aktiva diharapkan akan dijual setelah dikurangi dengan biaya langsung. Kemudian ada nilai sekarang aliran kas mendatang. Nilai sekarang aliran kas masa mendatang akan diperoleh seandainya aktiva dijual pada masa yang akan datang. Level yang ketiga, ini terdiri dari postulat, prinsip, dan keterbatasan. Level ketiga ini merupakan pedoman operasional yang digunakan dalam mengukur dan mengakui elemen laporan keuangan serta menyajikan informasi keuangan. Yang pertama ada postulat akuntansi atau asumsi yang disebut juga konsep dasar. Postulat akuntansi merupakan pernyataan yang kebenarannya terbukti dengan sendirinya dan menggambarkan lingkungan ekonomi, politik, sosiologi, dan hukum tempat akuntansi dipraktekkan. Asumsi yang pertama yaitu kesatuan usaha. Indikasi ada tidaknya kesatuan usaha yaitu entitas yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap kegiatan ekonomi dan pengendalian administrasi entitas tersebut. Dan yang kedua, ada pihak lain di luar entitas yang berkepentingan terhadap entitas tersebut. Pemakaian asumsi ini memiliki implikasi praktik, yaitu yang pertama, transaksi perusahaan harus dipisah dari transaksi pemilik, dan perusahaan merupakan subjek yang harus melaporkan informasi keuangan dan mempertanggungjawabkan kegiatan pada pihak lain. Yang kedua yaitu kontinuitas usaha. Implikasinya yaitu kontinuitas usaha memerlukan laporan keuangan periodik sebagai dasar evaluasi kinerja perusahaan jangka pendek. Laporan keuangan periodik bersifat tentatif yang hanya menyajikan informasi sementara untuk satu periode waktu tertentu. Laporan laba rugi hanya menunjukkan hasil usaha dalam jangka pendek. Dan neraca menunjukkan potensi jasa yang masih dimiliki perusahaan untuk menghasilkan pendapatan pada periode berikutnya. Asumsi yang ketiga yaitu penggunaan unit moneter. Implikasi dari asumsi ini adalah laporan keuangan utama hanya menyajikan informasi yang dapat dinyatakan dalam unit moneter, sementara informasi yang tidak dapat dikuantifikasikan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang keempat yaitu periodisasi pelaporan. Kegiatan perusahaan dianggap berjalan terus dari periode ke periode sehingga hasil sebenarnya hanya dapat diketahui jika perusahaan dihentikan. Untuk mengatasi kontradiksinya, yaitu ada kegiatan perusahaan sepanjang perjalanan hidupnya dapat dibagi ke dalam periode tertentu sesuai siklus kegiatan perusahaan. Setiap tahun dibuat laporan keuangan periodik dan untuk memenuhi kebutuhan informasi sering dibuat laporan keuangan interim. Yang selanjutnya yaitu accounting principle atau prinsip akuntansi, merupakan seperangkat aturan umum dan universal yang dijadikan sebagai objek pengetahuan akuntansi dalam konteks teoritis dan menjadi landasan pengembangan teknik akuntansi. Yang pertama ada harga pertukaran. Ini artinya semua transaksi dicatat menurut harga pertukaran pada tanggal terjadinya transaksi. Yang kedua, prinsip pendapatan. Prinsip pendapatan mengatur tentang jenis komponen pendapatan, pengukuran pendapatan, dan pengukuran pendapatan. Yang ketiga, prinsip penandingan. Agar dapat ditentukan besar laba rugi, biaya harus ditandingkan dengan pendapatan pada periode yang sama. Ada 3 dasar penandingan, yaitu hubungan sebab akibat, alokasi sistematis dan rasional, dan pembebanan segera. Kemudian, the full disclosure principle. Laporan keuangan harus mampu menggambarkan secara akurat kejadian ekonomi yang mempengaruhi perusahaan selama periode tertentu dan melaporkan informasi yang cukup sehingga laporan tersebut bermanfaat bagi investor dan tidak menyesatkan.
Yang ketiga yaitu constraint. Dalam menyajikan informasi yang berkualitas, akuntansi dihadapkan pada dua kendala utama, yaitu hubungan biaya manfaat dan materialitas. Dua kendala lainnya yaitu praktik industri dan konservatisme yang berkaitan dengan lingkungan. Yang pertama, hubungan biaya manfaat. Biaya penyajian harus dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh dari penyajian informasi. Informasi dianggap bermanfaat apabila manfaat penyajian melebihi biaya penyusunan dan penyajiannya. Yang kedua, materialitas. Akuntansi hanya melaporkan atau berkepentingan dengan informasi keuangan yang dianggap material dalam hubungannya dengan pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu industri praktis atau praktik industri. Adanya praktik industri tertentu yang seringkali menyimpang dari teori dasar akuntansi. Berbagai perbedaan praktik seringkali menimbulkan masalah dalam pengembangan teori akuntansi. Dan yang keempat yaitu the conservative principle. Apabila perusahaan memiliki satu di antara dua teknik akuntansi yang ada, maka harus dipilih alternatif yang kurang menguntungkan bagi ekuitas pemegang saham. Teknik yang dipilih adalah yang menghasilkan nilai aktiva dan pendapatan yang rendah, atau yang menghasilkan nilai hutang dan biaya yang paling tinggi. Konsekuensinya, apabila terdapat kondisi yang memungkinkan menimbulkan kerugian, biaya atau hutang, kerugian tersebut harus segera diakui. Dan jika ada kondisi yang menghasilkan laba, maka laba tersebut tidak boleh langsung diakui sampai benar-benar terrealisasi. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai kerangka konseptual Indonesia. Di Indonesia, kerangka konseptual dikenalkan pada bulan September 1994. Dalam hal ini, IAI mengambil kebijakan untuk mengadopsi kerangka konseptual yang disusun IASC sebagai dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan ini disetujui oleh Komite Prinsip Akuntansi Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1994 dan disahkan oleh pengurus pusat IAI pada tanggal 7 September 1994. IAI menamakan kerangka ini dengan istilah Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Tujuan dari kerangka konseptual adalah untuk membantu berbagai pihak dalam mencapai tujuan tertentu berkaitan dengan masalah akuntansi yang muncul. Kerangka konseptual dapat digunakan sebagai acuan berbagai pihak, di antaranya Komite Penyusun Standar Akuntansi Keuangan dalam pelaksanaan tugasnya, penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan oleh auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kemudian, menurut IAI, tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, prestasi perusahaan, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. IAI mengidentifikasi para pemakai laporan keuangan berdasarkan kepentingan mereka, yaitu ada investor yang informasinya dibutuhkan untuk menentukan apakah mereka akan membeli, menahan, atau menjual investasi. Kemudian ada kreditor yang memutuskan pinjaman dan bunganya dapat dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak. Kemudian pemasok yang membutuhkan informasinya mengenai kemampuan perusahaan untuk melunasi hutangnya. Kemudian karyawan yang membutuhkan informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan dan mampu memberi pensiun dan kesempatan kerja. Kemudian pelanggan yang berkepentingan dengan informasi tentang kelangsungan hidup perusahaan. Kemudian pemerintah yang berkepentingan untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan menyusun statistik pendapatan nasional. Kemudian ada masyarakat yang berkepentingan dengan informasi tentang kecenderungan dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta berbagai aktivitas yang menyertainya. Kemudian asumsi dasar. Dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan disebutkan ada dua asumsi dasar yang digunakan. Yang pertama yaitu dasar akrual. Agar laporan keuangan mencapai tujuan, laporan keuangan disusun atas dasar konsep akrual. Atas dasar ini, pengaruh peristiwa atau transaksi diukur dan diakui dalam laporan keuangan pada saat terjadinya. Yang kedua yaitu kelangsungan hidup. Dalam penyusunan laporan keuangan diasumsikan bahwa perusahaan akan hidup terus dan akan melanjutkan usahanya di masa mendatang. Dengan demikian, perusahaan dianggap tidak bermaksud melikuidasi usahanya. Yang keempat, ada karakteristik kualitatif dan kendala informasi. Karakteristik yang digunakan IAI adalah dapat dipahami, relevan, keandalan, dan daya banding.
Masing-masing elemen kualitas sangat tergantung pada kualitas lainnya, seperti yang diungkapkan oleh FASB. IAI juga mengakui adanya kendala dalam penyajian informasi yang memenuhi kualitas informasi. Kendala tersebut meliputi ketepatan waktu penyajian, keseimbangan antara biaya dan manfaat, dan keseimbangan di antara karakteristik kualitatif. Berbicara mengenai elemen laporan keuangan, IAI hanya mengakui 5 elemen laporan keuangan, yaitu aktiva, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan juga beban. Mengenai pengakuan dan pengukuran, kriteria pengakuan yang dikemukakan oleh IAI dapat dipandang lebih sederhana dibandingkan FASB. Menurut IAI, pos yang memenuhi definisi elemen laporan keuangan harus diakui apabila ada kemungkinan manfaat ekonomi yang berkaitan mengalir dari atau ke dalam perusahaan, dan pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Berbagai dasar pengukuran yang digunakan yaitu ada biaya historis, biaya terkini, nilai realisasi atau penyelesaian, dan nilai sekarang. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai kritik terhadap kerangka konseptual. Di Amerika, berbagai kritik ditujukan meskipun tidak dikatakan gagal, tapi kerangka konseptual berjalan atau berkembang agak lambat. Analisis terhadap kritik akan memungkinkan dalam membantu memahami alasan mengapa kerangka konseptual berkembang lambat dan membantu kemungkinan pengembangannya di Indonesia atau memperbaiki bagian yang masih memiliki kelemahan. Ada 2 pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan ilmiah dan pendekatan profesional. Pendekatan ilmiah didasarkan pada metode yang umumnya digunakan dalam penelitian ilmiah. Dalam pendekatan ilmiah yaitu ada deskriptif dan non-operasional. Salah satu tujuan dari kerangka konseptual adalah menjawab pertanyaan sehingga dapat menghindari argumen repetitif terhadap arti dari istilah elemen laporan keuangan. SFAC pada dasarnya menjelaskan deskripsi tentang elemen laporan keuangan yang didasarkan pada observasi terhadap praktek berjalan. Lebih lanjut, Deputz dan Sunder juga memandang bahwa definisi elemen laporan keuangan sangat tergantung pada aturan dan konvensi yang tidak spesifik. Yang kedua, asumsi ontologi dan epistemologi. Dalam kerangka konseptual disebutkan bahwa akuntansi dimaksudkan untuk memberi informasi yang objektif dan tidak bias kepada pemakainya. Akuntansi merupakan pemetaan keuangan. Semakin baik memetakannya, semakin lengkap peta tersebut menggambarkan fenomena kompleks yang dipetakan. Yang ketiga, ada perputaran logika. Salah satu tujuan dari kerangka konseptual adalah memberi pedoman bagi praktik akuntansi setiap hari. Kerangka konseptual lebih didasarkan pada perputaran logika yang tidak berujung pangkal dalam kerangka itu sendiri. Kerangka konseptual berusaha untuk memecahkan perputaran logika dengan mengacu pada pernyataan bahwa pemakai laporan keuangan memiliki pengetahuan yang cukup dan sesuai untuk menentukan dan menginterpretasikan laporan keuangan. Dan yang terakhir, disiplin yang tidak ilmiah. Akuntansi lebih dekat dengan hukum daripada pengetahuan fisika, karena baik akuntansi maupun hukum berkaitan dengan konflik antara kelompok pemakai memiliki perbedaan, kepentingan, dan tujuan. Elemen empiris dan teoritis dalam akuntansi didefinisikan secara bebas. Dengan demikian, akuntansi kehilangan paradigma ilmiah yang definitif. Teori akuntansi normatif banyak memiliki kelemahan, sedangkan teori akuntansi positif masih dalam tahap embrio dan belum dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang ilmiah. B. Nilai profesional. Nilai profesional terdiri dari yang pertama adalah kerangka konseptual sebagai dokumen kebijakan. Sebagai seperangkat pengetahuan yang digeneralisasikan, kerangka konseptual gagal memenuhi pengujian ilmiah. Sekalipun kita beranggapan bahwa realitas hanya merupakan hasil dari konstruksi sosial, namun tidak ada proses deduktif yang melekat dalam kerangka konseptual. Oleh karena itu, alternatif untuk memandang kerangka konseptual sebagai model normatif yang diturunkan dari pendekatan deduktif yaitu ilmiah adalah dengan melihatnya sebagai model kebijakan. Kita harus membedakan antara model normatif dan model kebijakan. Model normatif didasarkan pada asumsi tertentu yang berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai. Sementara model kebijakan melibatkan komitmen terhadap tujuan. Lebih lanjut lagi, teori dan kebijakan dalam akuntansi cenderung tumpang tindih, sehingga pendekatan yang paling realistis mungkin dilakukan dengan menolak kerangka konseptual sebagai body of theory yang dihasilkan secara ilmiah. Sebaliknya, pendekatan yang lebih baik adalah dengan menerimanya sebagai pernyataan kebijakan atau policy statement. Kita dapat mengetahui bagaimana tumpang tindihnya antara teori dan
kebijakan, yaitu misalnya pada kebijakan ekonomi diperlakukan secara berbeda dengan teori ekonomi. Sebaliknya, teori akuntansi selalu dipandang terikat dengan kebijakan. Kontroversi antara teoritisi akuntansi yang selama ini muncul terletak pada bagaimana kebijakan akuntansi harusnya dilaksanakan. Oleh karena itu, apabila kita memandang bahwa kerangka konseptual akan berkembang menjadi gambaran praktik akuntansi sekarang, maka kerangka konseptual tidak lebih dari pertumbuhan proses sosial dan institusi. Yang kedua adalah nilai profesional dan perlindungan diri sendiri. Ketika kita berbicara tentang nilai profesional dan perlindungan diri sendiri, ini sangat kontradiktif. Kenapa? Karena perlindungan diri sendiri memiliki arti pencarian terhadap kepentingan sendiri, sedangkan nilai profesional mengarah pada pencarian idealisme dan ketidakegoisan. Namun demikian, pengertian nilai profesional memiliki arti yang berbeda-beda menurut para ahli. Salah satunya adalah Greenwood yang mengatakan bahwa organisasi profesional muncul sebagai perwujudan dan kesadaran terhadap pentingnya profesi dan mempromosikan kepentingan dan tujuan kelompok tertentu. Pada nilai profesional dan perlindungan diri sendiri ini, kita dapat mengetahui bahwa kerangka konseptual tidak dioperasikan pada lingkungan yang bebas dari pengaruh sosial. Artinya, apabila dalam masyarakat tersebut timbul hubungan antar pribadi yang bersifat kompleks, kerangka perspektif dan model keputusan yang komprehensif kemungkinan besar akan sulit untuk dikembangkan karena tidak ada standar yang mampu mengidentifikasi alternatif akuntansi yang paling disukai tanpa mengkaitkannya dengan keyakinan dan preferensi individu. Yang keenam adalah mampukah kerangka konseptual menyelesaikan semua masalah? Secara umum, dapat dikatakan bahwa proyek kerangka konseptual yang dicanangkan oleh FASB merupakan proyek yang dianggap paling maju dalam menciptakan konstitusi akuntansi. Namun, kerangka konseptual mungkin tidak mampu menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan penentuan standar akuntansi. Beberapa masalah tersebut berkaitan dengan aspek pemilihan sosial. Satu hal yang harus diingat bahwa pengembangan seperangkat standar akuntansi yang dapat diterapkan pada semua alternatif akuntansi yang memuaskan semua pihak tidak mungkin dilakukan. Namun demikian, kerangka konseptual harus dapat dipraktikkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan. Kemampuan kerangka konseptual untuk dapat dipraktikkan mungkin dihadapkan pada masalah yang berkaitan dengan keabstrakan dari karakteristik kualitatif dan rekomendasinya. Pengujian akhir terhadap kerangka konseptual terletak pada implementasi dan kelangsungan hidupnya. Berdasarkan substansi kerangka konseptual harus betul-betul ada, bukannya sekedar bentuk norm formalnya. Jadi, kerangka konseptual harus betul-betul dapat digunakan untuk memecahkan isu-isu akuntansi yang kontroversial. Namun, yang menjadi pertanyaan lagi, apakah mampu kerangka konseptual membantu dalam memecahkan masalah ini? Seperti kasus di Amerika yang ditemukan oleh Dopach dan Sander tahun 1980 menunjukkan bahwa kerangka konseptual kelihatan tidak mampu memecahkan isu akuntansi utama atau dalam menentukan suatu standar akuntansi. Mereka menggambarkan hal tersebut dengan mengacu pada 3 metode akuntansi yang paling banyak diperdebatkan. Kerangka konseptual juga mendukung pemakaian 2 metode akuntansi gas dan minyak, yaitu full cost method dan successful method. Pernyataan ini dilakukan secara eksplisit adalah bahwa informasi tentang laba periodik perusahaan dan komponen lainnya diukur berdasarkan akuntansi akrual yang umumnya memberikan indikasi yang lebih baik terhadap performa perusahaan dibanding informasi tentang penerimaan dan pembayaran kas. Isu lain yang berkaitan dengan kerangka konseptual dapat dilihat pada penjelasan selanjutnya, yaitu yang pertama, kerangka konseptual telah dianggap sebagai bentuk konstitusi. Solomon mengajukan beberapa perbedaan antara kerangka konseptual dan konstitusi. Yang pertama adalah konstitusi tidak memiliki kekuatan hukum. Yang kedua, konstitusi terdiri dari elemen yang bersifat arbitrer. Yang ketiga adalah perbedaan signifikan berbagai negara. Kemudian yang selanjutnya, Miller pada tahun 1985 menyatakan bahwa ada 8 mitos yang berkaitan dengan kerangka konseptual, yaitu Accounting Principle Board mengalami kegagalan karena badan tersebut tidak memiliki kerangka konseptual. Yang kedua, FASB tidak akan berhasil kalau tidak memiliki kerangka konseptual. Kerangka konseptual akan menghasilkan standar yang konsisten. Yang keempat, kerangka konseptual dapat mengatasi standar yang berlebihan atau overload.
Yang kelima, kerangka konseptual FASB hanya mencakup status quo dari praktik akuntansi. Yang keenam, proyek kerangka konseptual membutuhkan dana yang lebih besar dari yang seharusnya. Yang keenam, FASB akan merevisi standar yang ada agar konsisten dengan kerangka konseptual. Dan yang ke-8, FASB telah membatalkan kerangka konseptual. Mitos tersebut kelihatannya menunjukkan bahwa kerangka konseptual mampu memecahkan semua masalah yang muncul dalam praktik. Namun dalam kenyataannya tidak, karena kerangka konseptual hanya merupakan dokumen yang bersifat politis yang tidak memiliki otoritas untuk memecahkan semua masalah yang timbul. Kemudian, yang ketiga, kerangka konseptual tidak dapat memberi jawaban atas semua pertanyaan yang timbul. Kerangka konseptual hanya memberi arah dalam penentuan standar dan mengurangi pengaruh bias pribadi dan tekanan politik dalam membuat pertimbangan akuntansi. Ketujuh adalah kerangka konseptual IFRS. Dalam tahun 2002, IASB dan FASB telah menandatangani perjanjian Norwalk yang berisi komitmen mereka untuk melakukan konvergensi antara GAAP dengan IFRS. Dengan perjanjian ini, keduanya sepakat menghilang perbedaan standar antara dua lembaga dan berkoordinasi agenda standar setting di masa datang sehingga isu-isu utama dapat dikerjakan bersama. Nah, tahapan penyusunan proyek ini dibagi menjadi 8. Yang pertama adalah objective and qualitative karakteristik, yang kedua elemen dan recognition, yang ketiga measurement, yang keempat reporting entity, yang keenam presentation and disclosure, yang ketujuh framework for a GAAP hierarchy, yang kedelapan applicability to the not-for-profit sector, yang ke-8 adalah remaining issues. Nah, dalam pembahasan ini yang dihasilkan adalah tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang berguna bagi penyedia modal. Revisi terhadap tujuan pelaporan keuangan membatasi pada general perusahaan financial reporting. Artinya, satu titik yang paling penting dari laporan keuangan adalah informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan atau decision useful, yaitu kemampuan untuk berdaya guna dalam pengambilan keputusan. Lanjutkan, yaitu jenis karakteristik kualitas informasi. Yang pertama adalah fundamental kualitatif karakteristik. Nah, yang ini terdiri dari relevance. Relevance yaitu untuk membuat beda dalam proses pengambilan keputusan, maka informasi itu harus relevance. Relevance dalam kaitannya dengan laporan keuangan adalah informasi tersebut harus memiliki nilai prediksi dan nilai konfirmasi. Yang kedua adalah faithful representation. Faithful representation menggantikan istilah reliability yang menurut Dewan masih kurang terhadap pemahaman reliability. Faithful representation artinya adanya kesesuaian antara ukuran atau deskripsi dan fenomena yang akan disajikan. Faithful representation juga mengasumsikan bahwa informasi yang diandalkan itu harus bebas, tidak bias. Informasi keuangan tidak boleh mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, netralis atau neutrality sangat berkaitan dengan pengembangan standar akuntansi. Perubahan dalam standar akuntansi dapat berakibat terhadap konsekuensi ekonomi yang salah bagi perusahaan, investor, kreditor, dan kelompok lain. Yang kedua adalah enhancing qualitative karakteristik. Ada 4 item yang dapat meningkatkan karakteristik kualitatif, yaitu comparability, termasuk konsistensi, verifiability, timeliness, dan understandability. Comparability membantu pemakai informasi untuk melihat kesamaan dan perbedaan antara kejadian dan kondisi. Konsistensi memiliki arti bahwa laporan keuangan itu dapat dibandingkan selama beberapa periode dengan tidak berubah. Nilai prediksi dan nilai konfirmasi akan dapat ditingkatkan jika pemakai dapat membandingkan kinerja dengan sepanjang waktu. Yang ketiga, variability adalah konsensus di antara perbedaan ukuran. Dan yang keempat adalah timelines, yaitu penting karena informasi yang berdaya guna untuk pengambilan keputusan. Informasi tepat waktu jika bersedia kepada pemakai cukup awal yang memungkinkan mereka terbantu dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah understandability atau dapat dipahami. Berarti pemakai harus paham bahwa informasi itu masih dalam konteks pengambilan keputusan yang diambil. Tujuan laporan keuangan ini menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, maka understandability harus ditetapkan. Yang keempat adalah constraint of qualitative characteristic.
cost efektif atau biaya efektivitas menjadi halangan dalam memilih akuntansi. Sangatlah penting bahwa manfaat memperoleh informasi keuangan dengan karakteristik kualitas yang tinggi harus lebih besar dari biaya penyediaan informasi yang karakteristik kualitas tersebut harus dilihat dari benefit ratio. Proyek ini bersama antara FASB dan IASB tentang kerangka konseptual laporan keuangan baru merampungkan tahap A, yaitu Objective or General Purpose Financial Reporting and Qualitative Character of Useful Financial Information. Di samping itu juga telah menggarap tahap ABCD, yaitu dalam tahun 2011 telah menerbitkan discussion paper tahap B tentang definition of the element of financial statement recognition and derecognition, sehingga proyek ini dapat terus berjalan. Namun pada tahun 2010 proyek bersama antara FASB dan IASB dihentikan, dan sejak tahun 2012 IASB mengembangkan sendiri kerangka konseptualnya. Baik, yang selanjutnya adalah elemen-elemen laporan keuangan menurut IFRS. Laporan keuangan menurut IFRS meliputi yang pertama adalah aktiva, yaitu sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari peristiwa masa lalu dan di mana manfaat ekonomi di masa mendatang diharapkan mengalir ke entitas tersebut. Yang kedua adalah hutang, yaitu kewajiban entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu. Yang ketiga adalah ekuitas, yaitu hak sisa atau nominal residu interest atas aktiva suatu entitas telah dikurang dengan semua hutang dalam nilai nominal. Yang kelima adalah pendapatan atau revenues. Pendapatan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk aliran masuk atas kenaikan aktiva atau penurunan hutang yang disebabkan oleh kenaikan ekuitas. Yang keenam adalah biaya atau expense. Biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk aliran keluar atau depresi dari aktiva atau timbulnya hutang yang disebabkan oleh penurunan ekuitas. Kemudian, pengakuan elemen laporan keuangan. IFRS menyatakan bahwa item di dalam laporan keuangan dapat diakui jika A. Kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang akan mengalir ke atau dari entitas. Yang B adalah sumber daya tersebut dapat diukur secara handal atau reliable. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.